yang pastinya sangat meneduhkan hati, sangat syahdu. Salah satu alat musik tradisional dari provinsi tercinta NTT, alat musik tradisional Sasando. Ya pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Moreno Tanamal kembali menyapa pemirsa dalam acara Kemas Budaya persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Tadi mengawali perjumpaan kita sudah mendengarkan alunan alat musik tradisional Sasando yang adalah warisan budaya tak benda dari Provinsi NTT. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan alat musik tradisional Sasando. Dan senang sekali hari ini di tengah-tengah studio sudah hadir bersama Moreno narasumber yang adalah budayawan NTT yang pastinya memahami dan begitu mengenal alat musik tradisional Sasando. Untuk itu selamat datang Bapak Joni Tedens. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Bapak? Terima kasih, baik. Luar biasa, senang sekali hari ini Moreno bisa bersama-sama dengan budayawan NTT yang sangat luar biasa. Dan sesuai topik yang hari ini kita bahas yaitu mengenal lebih dekat alat musik Sasando. Ya. Dan kita ketahui sendiri Bapak adalah budayawan NTT yang memahami dan begitu mengenal terhadap musik Sasando. Nah pastinya pemirsa juga sangat penasaran nih Bapak, bagaimana sejarah alat musik tradisional Sasando bisa ada di tengah-tengah masyarakat NTT Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kita semua. Ya, terima kasih. Jadi sehubungan dengan alat musik tradisional Sasando ini, sebetulnya dari segi aspek sejarahnya itu sudah cukup banyak dikemukakan di berbagai kesempatan, termasuk juga di media-media sosial ya, seperti Google, YouTube dan seterusnya. Tapi memang bahwa perlu diketahui cerita tentang kesejarahan Sasando itu hanya merupakan cerita-cerita legenda ya. Jadi hanya cerita-cerita legenda dari turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan cerita itu ada cukup banyak sebetulnya ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya mungkin hanya berbicara satu. Baik. Nah, itu yang disebut dengan penemunya itu adalah Sangguana. Nah, dari ceritanya itu dia adalah sebagai seorang pelaut, tapi juga sebagai seorang seniman, gitu. Seorang seniman di dalam kebiasaan masyarakat Rote ada disebut tari kabalai atau tari lingkaran tuh. Ya, jadi satu waktu dia berlayar memancing, kemudian terdampar di sebuah pulau yang itu namanya Pulau Dana, ya. Dan ketika sampai di sana, di Pulau Dana itu ada masyarakat yang dipimpin juga oleh tua adat yang ada di sana. Nah itu biasanya dalam setiap bulan terang atau dalam kesempatan tertentu pada malam hari, permainan rakyat yaitu tadi saya bilang tarian kabalai itu. Dan di dalam tarian kabalai itu ada seorang sebagai penyair. Nah kebetulan Sangguana sangat cerdas dan sangat merdu suaranya di dalam mengungkapkan syair-syair tradisi itu. Dan kebetulan di situ ada seorang putri raja yang menjatuh hati kepadanya karena kecakapan, kepintarannya di dalam berkesenian. Maka putri raja ini mengatakan, jikalau you dapat menciptakan sebuah alat musik, maka saya bersedia menjadi istrinya. Luar biasa ceritanya. Biasa. Kan kalau cerita musik itu selalu berhubungan dengan cinta ya. Selalu berhubungan dengan cinta ya. Dan kemudian ketika malam hari dia tidur, bermimpi cara membuat alat itu. Ya, maka sampai hari ini Sasando itu dikenal oleh masyarakat. Tapi memang awal mula itu Sasando hanya di dalam bentuk musik pentatonis ya. Jadi yang sangat tradisi dan hanya dapat memainkan lagu-lagu tradisi yang ada di masyarakat setempat. Mungkin itu sedikit sekilas tentang cerita Sasando ya. Luar biasa. Ya. Pastinya alat musik Sasando ini berawal dari Pulau Terselatan Indonesia, dari Pulau Rote. Betul. Ya, betul Bapak ya. Jadi dari Pulau Dana yang ada di Kabupaten Rotendao, ya. Cerita atau lahirlah alat musik tradisional Sasando yang punya magnet tersendiri. Ya, jadi itu salah satu versi cerita ya. Ada banyak versinya. Jadi dikasih tantangan untuk kalau bisa membuat salah satu alat musik, maka cintanya diterima. Iya, kan musik selalu berhubungan dengan cinta. Betul, apalagi alunan musik Sasando juga punya magnet tersendiri ya Bapak. Iya, kalau kita dengar tuh hati tuh selalu tenang, apalagi
dengan dengar cerita sejarah ini, pastinya pemirsa juga pasti kagum ya Bapak. Sehingga alat musik tradisional Sasando ini betul-betul sangat luar biasa. Baik Bapak, tadi di awal perjumpaan kita juga sudah mendengarkan alunan musik Sasando yang begitu indah. Nah, di depan layar kaca juga terlihat para pemain alat musik Sasando ini sudah siap sebentar juga akan menghibur kita selain tadi di awal perjumpaan kita Bapak. Baik, mungkin Bapak bisa jelaskan nih Bapak jenis-jenis Sasando nih ada apa-apa aja nih Bapak? Ya, jadi sebetulnya hanya ada 2 jenis ya. Yang pentatonis yang tradisi dengan yang kita lihat di layar kaca ini, yang disebut Sasando biola. Sasando biola. Ya, namanya biola ya. Jadi bukan alat musik biola seperti itu ya. Jadi ini diatonis dia. Jadi yang diatonis ini dapat memainkan berbagai musik-musik populer. Sedangkan kalau yang Sasando gong disebut di sini, itu hanya dapat memainkan lagu-lagu tradisi yang ada di Rote. Jadi hanya 2 jenis itu. 2 jenis. Nah, kalau kita lihat sendiri ada perbedaan nih. Kalau cara memainkan sendiri kan pasti caranya memetik ya, Bapak. Tapi ini kalau misalnya di gitar senar. Tapi kalau di Sasando sendiri biasa ada istilah lain untuk apa ya? Penghasil dari alunannya itu Bapak. Ya, jadi kalau Sasando gong itu dia poliritmik. Poliritmik ya. Jadi dan untuk memainkan Sasando gong pada lagu-lagu tertentu itu cukup sulit ya. Itu perlu bertahun-tahun untuk dapat memainkannya. Dia poliritmik dan hanya dapat dimainkan untuk lagu-lagu tradisi. Dan mungkin yang perlu diketahui kekuatan Sasando gong itu bukan pada musik saja tetapi dari syairnya. Syairnya. Syairnya itu berhubungan dengan cinta, berhubungan dengan alam, berhubungan dengan hubungan kemanusiaan, bahkan berhubungan dengan Tuhan begitu. Sedangkan kalau Sasando biola itu memainkan lagu-lagu pop. Maka perlu diketahui bahwa Sasando gong itu awal mula senar hanya 7, kemudian menjadi 9, bahkan sekarang menjadi 11. Sedangkan kalau Sasando biola seperti kita lihat di sini itu berdawai 32. Berdawai 32. Kalau rangkap ada yang senar-senar melodi rangkap menjadi 42. 42 luar biasa. Gitu. Jadi lebih banyak ya. Lebih banyak dan pastinya musiknya juga pastinya lebih berbeda dengan beda-beda yang lebih sedikit. Baik, luar biasa Bapak. Nah, pasti di sini Moreno juga pasti pemirsa penasaran nih. Bagaimana cara pembuatan dari alat musik tradisional Sasando sehingga boleh kita dengar sampai saat ini. Iya, jadi yang perlu kita tahu dulu bahwa unsur-unsur apa yang ada untuk terjadinya Sasando. Yang pertama ada bambu. Bambu, ya. Kemudian ada kayu. Untuk bagian atas, bagian bawah. Kemudian ada paku. Kemudian ada kayu. Kemudian ada senar. Nah, jadi ini merupakan bagian itu. Jadi biasa awal mula bambu yang dipilih yang cukup tua. Kemudian kayu yang kita lihat bagian atas atau bagian bawah itu dulunya menggunakan kayu merah, tapi jenis kayu itu sudah berkurang sehingga kayu jati. Mengapa kayu merah? Karena dia mempunyai serat yang tebal, sehingga tidak gampang kendor ya, senarnya dapat bertahan. Sedangkan kalau jenis kayu yang lain itu gampang kendor, jadi gampang stemanya tidak dapat bertahan sehingga nadanya bisa fals. Ya, jadi cara pembuatannya hanya sekitar itu. Kemudian dengan menggunakan daun. Jadi sebetulnya pembuatan alat ini tidak sulit. Namun untuk yang jenis sekarang itu mereka sudah menggunakan spool yang ditaruh di dalam sehingga dapat mengeluarkan suara yang lebih kuat. Katakan misalnya kalau main di outdoor kan perlu suara yang baik ya, maka perlu alat pengeras suara itu, spool itu. Ya, sedang ya biola yang Sasando gong tidak. Ya. Begitu. Pastinya dari bahan-bahan yang ada dari alat musik tradisional Sasando ini juga mempengaruhi ya bunyinya, semua yang ada di dalam itu pastinya jelas. Harus lebih baik, lebih matang. Betul. Luar biasa. Nah, kalau itu kita tadi membahas cara pembuatan, cara bahan-bahan yang ada di dalam musik tradisional Sasando. Akhirnya di sini Moreno juga lebih tahu lagi pemirsa, apalagi tahu ternyata alat musik tradisional Sasando ini
cara pembuatannya seperti apa, bahan-bahannya di dalamnya. Nah, kalau mungkin kita lihat di sini sepintas gampang sekali cara memainkan, tapi Morena juga pernah coba tuh. Ternyata tidak mudah seperti apa kita lihat. Mungkin cara memainkan alat musik tradisional Sasando yang baik itu seperti apa, Bapak Joni? Ya, jadi untuk Sasando tradisi, Sasando biola ini seperti main alat musik yang lain, tetapi memang beda dengan gitar. Iya. Kalau gitar hanya 6 senar, ini ada begitu banyak. Dan khusus untuk main Sasando ini yang biasa dimainkan oleh masyarakat terdahulu tradisi ya, itu hanya menggunakan 3 jari, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, mungkin kadang-kadang jari manis. Iya. Jadi mainkan hanya dengan 3-4 jari itu. Iya. Tetapi untuk sekarang tuh sudah dikembangkan untuk seluruh jari dapat mempraktekkannya itu. Ya, mungkin itu. Kalau misalnya Moreno nih atau pemirsa ada yang mencoba, kira-kira bisa lebih fasih dalam memain alat musik tradisional Sasando itu butuh waktu berapa lama nih Bapak? Tergantung ya. Saya dalam pengalaman mengajar ada yang bisa 1 minggu. Wow, 1 minggu. Ada yang saya pernah menuntun seorang mata tunanetra bahkan. Wow. Itu hanya 2 hari. Iya. Bisa main lagu Bolelbo. Ini tergantung musikalitas dari untuk sederhana, main sederhana ya. Iya. Tapi untuk tingkat yang mahir, wah itu perlu waktu. Seperti juga kalau kita mau main piano, untuk sederhana keyboard gampang. Tetapi untuk tingkat yang mahir perlu perjuangan, perlu waktu. Ya, untuk sederhana gampang sih. Luar biasa. Ya. Pastinya siapapun yang sudah pasti bermain alat musik Sasando pasti sangat bangga ya Bapak. Ya, ya. Karena cerminan juga kita sebagai anak NTT. Karena kita ketahui juga alat musik Sasando ini adalah ikon juga dari provinsi tercinta yaitu Nusa Tenggara Timur. Dan nah sekarang Bapak, dari alat musik Sasando ini apakah ada makna tersendiri bagi masyarakat? Iya, kalau untuk Sasando gong ya, yang pentatonis, itu merupakan suatu teman hidup bagi generasi masyarakat tradisi. Katakanlah misalnya ketika dia pergi berladang, ya, Iya. bertani, itu masyarakat pada zaman dulu itu musik itu menjadi teman ya, menjadi teman, atau mungkin juga pada pesta-pesta adat atau ada kematian atau ada pernikahan. Sasando gong itu digunakan sebagai media untuk mengungkapkan kondisi keadaan seketika itu. Misalnya ketika ada orang meninggal, mereka akan bertutur tentang kehidupan, tentang kematian, bagaimana orang yang meninggal itu pada waktu hidup. Jadi mereka bersair, bercerita tentang kehidupan itu. Untuk Sasando tradisi. Iya. Sedangkan kalau Sasando biola itu pada zaman-zaman dulu biasa untuk ngiring di gereja atau untuk menerima tamu. Iya. Ketika tamu datang maka dihibur dijamu dengan alat musik ini. Ya, pada zaman itu. Luar biasa. Bahkan sampai saat ini masih ya Pak, masih dijaga. Oh ya, makin hidup ya sekarang ya. Luar biasa. Artinya kalau makna sendiri ada makna sukacitanya, ada makna duka citanya. Sasando bisa menjadi media untuk jadi masyarakat. memang mungkin saya tambahkan untuk alat musik Sasando ini tidak mengenal ada pesta ada kematian tetap bisa dibunyikan. Iya. Tapi di dalam tradisi kita yang lain, masyarakat yang lain di luar orang Rote, itu ada yang kalau ada kematian musik tidak boleh bunyi. Iya. Itu beda ya. Ya, fungsinya. Sangat luar biasa. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang mungkin tadi lebih ke tradisi, lebih ke masyarakat umum. Nah, kalau dari pandangan Bapak Joni sendiri, sejauh ini bagaimana Bapak Joni melihat perkembangan dalam pelestarian dan juga alat musik tradisional Sasando di era globalisasi budaya saat ini? Iya, jadi kalau dalam segi perkembangan, Sasando ini sudah cukup lama ya. Saya kira mulai dari sekitar abad 18 ya, 17-18. Sasando biola ya, yang dia tunis itu. Perkembangannya baik dan bahkan mulai pemuncaknya itu ketika festival Piala Presiden. Iya. Itu tahun 2009. Itu mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia ya. Kemudian pencari bakat ya.
Iya. Jadi dengan situ sasando makin berkembang. Hanya mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam usaha kita bagaimana sasando ini bisa bertumbuh menjadi instrumen yang setara dengan instrumen-instrumen dunia, misalnya piano, gitar dan sebagainya. Dan itu yang sudah sampai saat ini kita sedang kembangkan itu. Ya, bagaimana sehingga dia menjadi setara dengan instrumen musik dunia lainnya. Ya, mungkin itu. Luar biasa. Nah, apalagi alat musik tradisional sasando ini juga memang seperti Bapak bilang sampai di event-event besar ya Bapak ya. Iya, iya. Baik di skala nasional di hadapan presiden dan juga itu udah biasa sih kalau di istana. Sampai di sana. Udah ulang-ulang itu. Iya, udah dari tahun 60-an 70-an itu. Kompetisi-kompetisi juga, NTT juga sudah mengirim anak-anak prestasi untuk mengenalkan sasando. Oh iya, udah kemana-mana. Jadi akhirnya sasando juga semakin dikenal, semakin dilirik, bukan saja untuk masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Karena memang sasando sangat unik ya. Dari tampilannya, dari suaranya, itu juga sangat unik. Seperti yang nanti kita akan kembali mendengarkan alunan musik sasando untuk pemirsa semua yang ada di rumah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Moreno, tentunya dalam acara Kemas Budaya. Ya, luar biasa sekali, kita masih bersama Morena dan juga Bapak Joni. Dan tadi kita juga sudah dihibur oleh alunan musik tradisional sasando yang sangat menenangkan dan begitu syahdu untuk didengar. Nah pemirsa, kembali lagi kita akan berbincang-bincang bersama Bapak Joni yang adalah budayawan NTT. Pastinya memahami dan juga begitu mengenal lebih dekat terhadap alat musik tradisional sasando. Baik Bapak Joni, nah alat musik tradisional sasando ini kan sudah menjadi ikon dari Provinsi NTT. Menurut Bapak Joni sendiri, dari pandangan Bapak Joni, apakah alat musik tradisional sasando ini dapat bersaing dengan alat-alat musik yang ada di daerah-daerah lain, bahkan di mata dunia? Ya, terima kasih. Saya komentar yang tadi barusan dimainkan oleh Osman. Ya. Itu lagu judulnya Minuet. Minuet itu karya standar musik dunia oleh Bach. Iya. Bach itu pada zaman 1600-an, jadi zaman barok. Partitur yang tadi dia mainkan itu untuk instrumen piano, tapi saya mengadaptasikan untuk sasando. Wow. Jadi kita lihat tadi instrumen tadi yang dimainkan oleh piano, tapi telah bisa dapat dimainkan oleh sasando. Sehingga saya mau katakan sekarang ini memang kita sedang berjuang. Iya. Dan tadi saya katakan awal mula kan hanya main dengan jari
jempol, telunjuk, dan jari tengah. Iya. Tetapi yang kita kembangkan sekarang main seluruh jarinya. Jadi tadi seperti yang lihat Osman bermainkan lagu Minuet. Minuet ini sebetulnya mungkin saya jelaskan sedikit biar diketahui oleh masyarakat. Itu lagu tarian pada abad 16 dan itu punya Prancis dan Inggris. Iya. Tarian yang diangkat di dalam musik itu. Ya, jadi kita lihat bahwa untuk memainkan seperti yang tadi Osman mainkan itu tidak akan dapat dimainkan oleh teman-teman pemusik sasando yang ada. Iya. Karena temponya cukup cepat dan bentuk permainannya sangat tidak umum. Karena pemain yang sampai sekarang ada itu hanya melodi dengan jempol. Tetapi ini mainkan dengan seluruh jari. Saya mau katakan ada sesuatu yang spesifik yang bagus. Ketika kita hanya main dengan jempol, itu miskin warna bunyi. Oh, iya. Karena petik hanya gerakan turun. Iya. Sedangkan kalau kita main dengan semua jari, itu ada petikan gerakan naik. Sehingga menimbulkan suasana bunyi yang sangat kaya. Betul. Kalau hanya dengan jempol, bunyinya agak kasar dan hanya satu bunyi, hanya satu warna. Tapi seperti kita lihat Osman main tadi dengan seluruh jarinya itu menimbulkan satu bunyi yang sangat indah. Bahkan sekarang saya sedang mempersiapkan untuk film dokumenternya dengan main lagu-lagu klasik. Jadi tadi kalau dikatakan bagaimana bisa kita sedang berjuang untuk sasando duduk bersama-sama instrumen dunia, bukan saja nasional. Dan kalau saya mau katakan instrumen tunggal terbaik di Republik ini adalah sasando. Instrumen tunggal ya. Luar biasa. Terbaik adalah sasando. Tidak ada di mana-mana. Sangat spesifik entity. Mungkin itu komentar saya. Wow, pastinya sangat bangga sekali sebagai anak NTT karena salah satu alat musik tunggal yang sudah sangat luar biasa dan seperti bahkan mungkin saya tambahkan sedikit. Kita kalau mau melihat suatu wilayah, instrumen ini kalau kita lihat kan udah terbentuk, tapi ide awalnya itu kan tidak mudah. Jadi kita kalau melihat satu sumber daya satu wilayah bisa dapat lihat dari budayanya. Jadi artinya ketika sasando kita lihat bahwa memang di dalam budaya, di dalam masyarakat NTT terdapat orang-orang cerdas ya. Karena hanya orang-orang yang berimajinasi yang cukup tinggi yang dapat menghasilkan sesuatu. Ini kita lihat sudah ada, tetapi awal mula bagaimana untuk munculkan hanya diterbitkan atau gagasan itu hanya oleh orang-orang cerdas. Jadi artinya kita perlu bangga bahwa NTT terdapat manusia-manusia luar biasa yang dapat berpartisipasi di dalam pembangunan nasional bahkan dunia. Mungkin itu. Apalagi terlihat dari alat musik tradisional sasando ini sudah menjadi salah satu kekayaan intelektual ya. Betul. Apalagi tidak mudah dari tadi kita bahas di awal dari proses pembuatan bahkan dari sejarahnya saja sudah menunjukkan bahwa hanya orang cerdas saja yang bisa membuat karya yang begitu luar biasa mengagumkan seperti alat musik tradisional sasando. Dan pastinya semua juga bukan saja Moreno atau pemirsa yang di rumah pasti semua juga penasaran mau coba bagaimana sensasi bermain sasando, bagaimana lebih kenal lagi dengan alat musik sasando yang memang tidak mudah kalau dilihat. Mungkin saya tambahkan ya. Kalau instrumen semua kena bentuk datar, piano datar, gitar datar, ya kemudian harpa kan bentuk datar. Tapi sasando itu dalam bentuk silinder. Sehingga memang ada sesuatu yang unik, ada satu pengalaman batin di dalam bermain instrumen dalam bentuk silinder. Jadi bukan saja bunyi tetapi ada satu kekayaan di dalam kita berekspresi batin kita lewat instrumen musik yang bentuknya silinder gitu loh. Jadi itu satu keunikan juga oleh sasando. Betul sekali. Nah, mungkin Bapak kalau kita membahas memang alat musik tradisional sasando ini menjadi salah satu kekayaan intelektual karena memang dibuat oleh orang cerdas yang menghasilkan ini. Tapi beberapa waktu lalu Moreno sendiri juga sempat mendengarkan bahwa alat musik tradisional sasando yang adalah milik Indonesia, salah satunya milik provinsi tercinta NTT, sempat diklaim oleh bangsa lain. Bagaimana tanggapan Bapak Joni sebagai seorang budayawan mendengarkan bahkan melihat alat musik tradisional sasando ini diklaim oleh bangsa lain? Iya, jadi memang itu ada bahasa yang keluar seperti itu. Tetapi saya kurang percaya sih ya. Saya kurang percaya. Karena yang saya tahu wilayah itu tidak terdapat instrumen ini. Kebetulan saya punya buku-buku instrumen musik dunia yang tidak ada pada wilayah yang dituju itu loh. Betul. Nah, jadi saya sanksi pandangan itu. Mungkin itu. Yang pastinya itu cuma hoax ya Bapak. Karena tidak mungkin mereka mengklaim sedangkan
ini sudah ada dari dulu kala, dari leluhur-leluhur kita, apalagi sejarah yang sudah kita dengar. Nah, biar hal itu tidak terjadi, strategi Bapak Joni dalam menanggapi atau bagaimana cara sehingga kita bisa melestarikan, tetap menjaga warisan budaya itu alat musik tradisional Sasando biar ada tetap sampai saat ini, khususnya untuk masyarakat umum, spesialnya untuk generasi muda yang adalah pioner dalam melestarikan alat musik tradisional Sasando. Ya, jadi dalam hal ini pemerintah telah tahun 96 itu memberlakukan muatan lokal termasuk instrumen Sasando. Ya. Tetapi kemudian itu terhenti ya. Tetapi kita sebagai penggiat kita tidak pernah berhenti. Maka itu saya juga sudah menulis beberapa buku, antara lain juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia minta saya pada tahun 2017. Dan kemudian buku itu sudah diterbitkan tahun 2019. Itu atas kerjasama akademisi dari Jogja, Kupang, NTT saya, Jogja, Jakarta, dan Bandung. Dan buku itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan ya, nasional. Dan juga sekarang saya ada buat buku tingkat mahirnya. Untuk mencapai itu, standar yang saya katakan, kita punya keinginan Sasando duduk sejajar dengan instrumen musik dunia. Maka untuk itu kita harus buat buku. Bahkan mungkin dalam kesempatan ini saya sangat mengharapkan pemerintah Provinsi NTT untuk memberlakukan itu. Jadikan Sasando lagi sebagai muatan lokal, dan terus terang saya harus katakan jujur. Bahwa dalam hal pemerintahan birokrasi tidak... kalau keterbatasan tenaga di dalam birokrasi, kan bisa pakai potensi yang ada di masyarakatnya untuk terlibat di dalam bagaimana mengangkat Sasando sampai ke tingkat dapat dikuasai oleh masyarakat pendidikan umumnya. Ya, mungkin dalam sumber daya manusia di dalam pemerintah terbatas, tapi potensi itu ada kan di rakyat-rakyatnya, masyarakatnya. Itu bisa dilibatkan untuk mengangkat Sasando menjadi bagian hidup dari generasi muda. Apalagi dalam tantangan zaman ya. Dan kita harapkan ada terketuk hati pemerintah provinsi untuk coba melihat potensi itu untuk generasi kita. Ya, karena yang dapat kita banggakan itu apa sih? Budaya kan? Betul sekali. Itu yang dapat membanggakan kita. Sekarang kalau kita dikenal karena alat musik ini. Ya, saya pikir ini yang harus pemerintah perhatikan ya. Ya. Apalagi memang budaya kita sangat banyak, sangat kaya akan budaya. Salah satunya bukti nyatanya adalah alat musik tradisional Sasando. Nah, luar biasa sekali Bapak, karena Bapak punya kecintaan sampai bisa membuat buku untuk khususnya alat musik tradisional Sasando. Mungkin di balik itu apakah ada tantangan tersendiri yang Bapak lalui selama dalam proses pembuatan buku untuk mengangkat alat musik tradisional Sasando? Kalau tantangan ya pasti ada, tetapi tidak seberapa. Tapi karena semangat kita yang cukup tinggi, sehingga kita tidak menganggap itu tantangan, tetapi sebagai suatu batu loncatan bagaimana kita dapat menerobos kesulitan itu. Sehingga sampai hari ini kita tetap berekspresi, tetap bereksperimen bagaimana pengembangan instrumen ini. Hanya mungkin satu yang ingin saya katakan di sini. Sementara ini yang berjuang itu masyarakat pemain-pemain pemusik Sasando, tetapi mungkin di lain kesempatan kita minta perguruan tinggi ya berhubungan dengan teknologi. Mungkin ada pendekatan teknologi yang dapat menghasilkan suara yang lebih baik. Ini tentu dari orang-orang teknologi ya, dan itu mungkin kita harapkan sehingga ada kerjasama antara pengrajin, pemain dengan akademisi yang berhubungan dengan teknologi pengembangan instrumen ini. Saya kira mungkin itu. Luar biasa sekali Bapak Joni, sangat menginspirasi juga untuk kita semua, khususnya untuk generasi muda nih. Sosok Bapak Joni sudah memberikan semangat, motivasi kita. Untuk itu pemirsa, kita akan kembali berbincang-bincang bersama Bapak Joni yang adalah budayawan NTT yang mengenal dan juga begitu memahami tentang alat musik tradisional Sasando. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di acara Kemas Budaya persembahan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital, di mana
di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Terima kasih pemirsa masih setia dalam acara Kemas Budaya. Tentunya masih bersama saya Morenata Namal dan narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Joni Tedens. Dah, Bapak kembali lagi kita berbincang mengenai mengenal alat musik tradisional Sasando. Kita sudah banyak membahas, bahkan sudah betul-betul Moreno sendiri juga sudah akhirnya mengenal sekali nih alat musik tradisional Sasando. Nah, Bapak, seperti yang tadi dibahas di awal juga, alat musik Sasando ini lahir karena cinta. Nah, pertanyaannya Bapak, kenapa Bapak sendiri juga sangat begitu mencintai dengan alat musik tradisional Sasando? Ya, terima kasih. Jadi mungkin ini karena turun-temurun ya. Kebetulan orang tua dari orang tua saya, opa saya ya. Itu dia kelahiran tahun 1890-an. Siap. Itu juga seorang pemain Sasando. Kemudian bapak kecil saya juga itu adalah pemain Sasando. Bahkan sebelum Indonesia merdeka dia sudah bermain di Makassar. Jadi mungkin karena turun itu ya, sehingga membuat saya tidak pernah lelah. Udah sekitar 40-an tahun berkecimpung dalam dunia ini. Ya, jadi memang tidak bisa dipisahkan. Ini merupakan satu kesatuan ya. Iya, kecintaan itu. Luar biasa. Sehingga saya juga membuat buku-buku itu tidak ada sponsor, cari uang sendiri, buat sendiri. Ya. Sekarang saya ada buat buku yang tingkat mahir itu, saya cari sponsor tidak ada. Yang membantu bagaimana untuk itu tidak ada perhatian ya. Ya terpaksa ya cari dana upaya untuk menerbitkan. Jadi semata-mata bagaimana Sasando ini bisa betul-betul menjadi instrumen yang dibanggakan, tidak saja diturunkan secara lisan, tetapi melalui tulisan. Jadi literasi penting ya. Iya. Literasi penting. Jadi memang sekarang dunia YouTube, kalau kita hanya pakai media seperti itu, maka kita tidak dipaksa cara berpikir kita untuk pengembangannya. Kita hanya menjadi konsumen, bukan sebagai produsen begitu loh. Jadi menurut saya generasi muda harus kita ajak, tidak menjadi YouTube sebagai salah satu sumber, tetapi sumber adalah pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Adalah literasi. Ya, membaca, menulis. Jadi kita tidak menjadi konsumen saja. Ya, jadi saya pikir ini yang perlu kita gerakkan kepada masyarakat, generasi kita. Selama ini kan musik-musik tradisi hanya secara lisan. Saya mau katakan secara sejarah musik dunia, awalnya dari seperti itu lisan. Tetapi karena tingkat kesadaran manusia bahwa lewat tulisan akan menjangkau lebih banyak orang untuk dapat partisipasi di dalam pembangunan itu. Karena misalnya dengan buku-buku yang sudah saya tulis itu, sudah sampai ke Inggris, sampai kemana-mana. Orang tidak perlu belajar datang ke sini. Yang penting bisa baca notasinya, silakan berlatih, punya instrumen. Saya kira hanya itu. Dan artinya itu adalah bukti nyata kecintaan Bapak Joni terhadap alat musik tradisional Sasando. Telah berupaya memperkenalkan alat musik Sasando bukan secara seperti yang kita saksikan, tapi secara lisan. Ya, seperti kita ketahui, buku adalah jendela dunia. Betul. Walaupun lewat satu buku, tidak perlu datang ke NTT, kita juga bisa belajar. Benar, ya. Tapi harapannya juga pasti ada nih, harapan tersendiri dari Bapak Joni untuk pengrajin, untuk seniman, untuk pemerintah, dan untuk masyarakat terkait pengenalan dan pelestarian alat musik tradisional Sasando. Ya. Mungkin jadi, harapan Bapak ke depan. Ya, jadi saya sudah kerja cukup. Saya pernah buat festival, komposisi bahkan tingkat nasional dengan melibatkan seluruh perguruan tinggi seni yang ada di Indonesia. Ya, jadi harapan saya sekarang saya punya ide membuat festival Sasando tingkat dunia. Dan sebetulnya itu pekerjaan mudah sekali ya, dan tidak butuh biaya yang cukup besar. Tapi bagaimana ini pemikiran kita bisa sampai kepada pemerintah provinsi. Menurut saya untuk festival musik tingkat dunia itu sangat sederhana, tidak sulit dan tidak butuh biaya banyak. Karena saya punya pengalaman ikut di dalam berbagai kegiatan musik dunia, misalnya terakhir di Beijing ya, itu nggak mahal kok tuh. Asal ada kemauan aja. Ya, dan juga memang dalam kesempatan ini saya mau sampaikan juga, karena begitu kecintaan saya juga sudah buat dalam tutorial untuk bagaimana. Jadi bisa aja lihat tutorial Sasando, pasti ada di situ saya. Ya, jadi orang sedangkan punya alat, punya buku, bisa mempelajari itu. Mungkin itu.
Luar biasa sekali, kita aminkan harapan dari Bapak Joni. Bukan saja harapan Bapak Joni, tapi harapan Moreno dan kita semua bahwa alat musik tradisional Sasando kalau bisa terus go internasional. Terus menjadi cerminan kekayaan budaya dari Indonesia, khususnya dari provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur. Untuk itu pemirsa, inilah tugas, bukan saja tugas Bapak Joni sebagai budayawan NTT, tugas Moreno, tapi tugas kita semua untuk tetap menjaga, melestarikan alat tradisional musik Sasando yang adalah kekayaan budaya dari Indonesia dan provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur. Untuk itu terima kasih Bapak Joni Tedens yang sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang luar biasa tentang alat musik tradisional Sasando sehingga kita betul-betul mengenal alat musik tradisional Sasando. Dan akhir kata saya Moreno Tanamal dan Bapak Joni serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pemirsa. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu dan terimalah persembahan terakhir Flow Bamora, alunan musik tradisional Sasando.